Selamat malam, Pak Panca. Selamat malam Mbak Livi, selamat malam pemirsa. Pak Panca, apa peran dari masing-masing tersangka ini? Sudah ada 5 yang ditetapkan sebagai tersangka dari 8 orang kabarnya. Ya, terima kasih Mbak Livi. Jadi kemarin beberapa hari Selasa tepatnya tanggal 27 April, tim penyelidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara mengungkap tindak pidana kesehatan yang berkaitan dengan kegiatan daur ulang stik atau stick yang digunakan untuk melakukan tes swab kepada masyarakat. Dari hasil pengungkapan itu, tim mengamankan 8 orang dan sudah ditetapkan 5 sebagai tersangka dan 3 orang lagi sebagai para pelaku yang melakukan tes swab langsung kepada para konsumen di bandara. Demikian Mbak Livi. Jadi peran-perannya apa nih, Pak Panca? Apa yang kemudian melatar belakangi mereka melakukan hal tersebut? Jadi dari hasil penyidikan yang kita lakukan sampai saat ini, dari kelima pelaku yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, satu adalah sebagai bisnis manajer yang bertugas di Kimia Farma Sumatera Utara atau Kota Medan. Sedangkan 4 lagi adalah pegawai kontrak yang melaksanakan atau direkrut oleh bisnis manajer ini untuk bersama-sama melakukan tindak pidana, melakukan daur ulang terkait dengan stick swab antigen tersebut. Mereka masing-masing bertugas mulai dari pimpinan atau bisnis manajer dari para pelaku ini. Mereka diarahkan oleh bisnis manajer untuk melakukan daur ulang terhadap setiap stick atau tongkat untuk melakukan tes swab yang telah digunakan, kemudian dicuci, kemudian dikeringkan, dan kemudian selanjutnya digunakan kembali di Bandara Kuala Namu, Medan, seperti itu. Sudah berapa lama tersangka melakukan aksinya, Pak Panca? Mereka sudah, dari hasil penyidikan kita Mbak Livi, sudah kurang lebih sejak Desember. Namun beberapa dari pelaku ini khususnya yang melakukan kegiatan swab itu direkrut sejak bulan Februari karena mereka tenaga kontrak lepas yang bergantian dengan tugasnya. Demikian Mbak Livi. Motifnya apa Pak Panca? Dari hasil yang kita dapatkan Mbak Livi, sampai saat ini kita masih hanya menemukan motifnya adalah ekonomi. Jadi dari hasil pemeriksaan swab, setiap masyarakat atau konsumen yang akan melaksanakan swab di Bandara Kuala Namu melalui pelaksanaan tugas mereka itu dikenakan biaya 200.000 setiap orang. Kemudian dari 200.000 itu dibagi kepada pihak pengelola bandara dan sisanya masuk kepada kantor seharusnya apabila alat yang digunakan itu bukan barang hasil daur ulang. Tetapi karena ini barang hasil daur ulang, maka uang yang dari barang hasil daur ulang itu dimanfaatkan, dikumpulkan oleh para tersangka, diserahkan kepada bisnis manajer untuk selanjutnya dibagi kepada para kelima pelaku ini. Demikian Mbak Livi. Pak Panca, lab Kimia Farma ini kan hampir ada di setiap, kita katakanlah setiap bandara. Hampir di setiap bandara ini ada lab milik Kimia Farma. Apakah kejadian serupa hanya terjadi di Kuala Namu saja ataukah ada kemungkinan juga terjadi di tempat lain? Bagaimana pengakuan tersangka soal ini? Sampai saat ini dari hasil yang kita dalamin, pendalaman kita belum menemukan adanya kemungkinan ini dilakukan oleh Kimia Farma yang ada di tempat lain. Kita masih fokus Mbak Livi kepada para pelaku yang ada di Medan. Seperti itu di Kimia Farma Medan. Mudah-mudahan ini tidak dilakukan oleh Kimia Farma di tempat lain, tetapi tetap kita lakukan pendalaman. Termasuk juga ada beberapa tempat juga Mbak Livi yang melakukan tes swab kepada para penumpang yang ada di luar Bandara Kuala Namu. Ini juga menjadi perhatian kita untuk benar-benar mereka melaksanakan kegiatan tes swab antigen ini sebagaimana seharusnya berdasarkan peraturan kesehatan. Makanya saya mengajak Pak, kebetulan di sini ada Pak Kepala Dinas Kesehatan dan Dr. Weni yang merupakan anggota dari gugus tugas Sumatera Utara ini untuk sama-sama kita melakukan pengawasan secara ketat sehingga masyarakat merasa terjamin kesehatannya ketika mereka akan melaksanakan tes swab di bandara ataupun tempat-tempat lain yang ditunjuk. Demikian Mbak Livi.
Pak Panca, kan kalau kita lihat ini terjadi sejak Desember lalu. Kalau bicara soal total korban, adakah kemudian juga korban yang mengadu atau melaporkan ke kepolisian dan kemudian sudah diperiksa sebagai saksi? Terima kasih Mbak Levi. Sampai saat ini kita masih terus mendalami seberapa banyak korban. Tetapi dari hasil pemeriksaan sehari rata-rata ada 100 pemohon di Bandara Kuala Namu, 100 sampai 150 dan 200 untuk melakukan pemeriksaan swab antigen ini sebagaimana yang dipersyaratkan. Seperti itu Mbak Livi. Jadi kalau kita bisa menghitung dari Desember kurang lebih kalau setiap hari bisa kelihatan jumlahnya. Tetapi beberapa dari hasil pengungkapan kita ini beberapa pihak sudah kita coba panggil Mbak Livi untuk kita mintain keterangan khususnya korban atau masyarakat yang di swab. Secara langsung datang ke kantor Polda sampai saat ini belum kita temukan. Tetapi kita akan minta keterangan mereka sebagai masyarakat yang pernah melakukan swab di Bandara Kuala Namu untuk memperkuat pembuktian dari penyidikan yang kita lakukan. Demikian Mbak Livi. Baik, terima kasih Irjen Pol Panca Simanjuntak telah bergabung bersama kami di Berita Utama.